Golkar, PAN, dan P3 resmi membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi ini disebut sebagai strategi ketiga partai menghadapi pemilu 2024 yang masih 2 tahun lagi. Ketiga partai menyatakan belum merumuskan secara konkret kerjasama mereka. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan, tujuan koalisi ini dibentuk untuk mengawal keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo sampai 2024. Yang jelas mereka menyatakan belum menentukan langkah untuk 2024 termasuk membicarakan kemungkinan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka usung. Koalisi masih memantau berbagai perkembangan politik sebelum mengambil keputusan. Beragam analisa muncul setelah koalisi ini dideklarasikan. Ada yang mempertanyakan kesetiaan ketiga partai pada koalisi Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sebab munculnya koalisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja kabinet. Koalisi yang diperkirakan tak akan bertahan lama ini juga disebut dibentuk hanya untuk menegaskan nilai tawar posisi ketiga partai di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Sebab isu reshuffle kabinet kerap muncul dan mengancam posisi menteri kader ketiga partai. Tidak hanya itu, koalisi ini juga disebut-sebut dibentuk hanya untuk menjaga elektabilitas partai di 2024 setelah maraknya penolakan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo oleh publik yang ikut disuarakan Golkar dan PAN. Apalagi ketiga partai tak punya calon kuat untuk diusung sebagai calon presiden di 2024. Terbentuknya koalisi partai politik memang biasanya terjadi jelang akhir-akhir masa penentuan calon presiden dan wakil presiden. Selain soal syarat ambang batas, partai-partai perlu berkoalisi untuk menentukan strategi memenangkan pemilu. Lalu wajarkah jika ketiga partai mendeklarasikan koalisi lebih dulu? Kemana arah tuju koalisi ini? Akankah bertahan langgeng hingga jelang penentuan Capres-Cawapres? Iya, di balik manuver koalisi Golkar, itu yang menjadi tema dialog Lunch Talk siang hari ini. Dan sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Aceh Hasan. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Ronaldo. Selamat siang. Iya, Pak Ujang. Selamat siang, Bang Aceh. Pak Ujang, apa kabar Pak Ujang Komarudin? Baik, Bang Rolando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini kita bahas dulu. Jadi apa yang menjadi dasar utama pembentukan koalisi ini? Saya ke Pak Aceh dulu ini kalau gitu. Ya, yang perlu saya sampaikan pertama adalah bahwa proses pembahasan atau pembicaraan serta komunikasi politik antara tiga ketua umum partai politik ini sesungguhnya bukanlah baru sekarang. Ketika kemarin telah menyatakan komitmennya untuk membentuk koalisi bersama yang kita sebut sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Proses pembahasannya tentu proses yang cukup panjang dan alhamdulillah kemarin telah ditegaskan, ya, dinyatakan sebagai Koalisi Indonesia Bersatu di dalam silaturahmi antara Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Pak Suharto Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, kita harus melihatnya dalam dua perspektif, ya. Pertama, bahwa partai politik itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam konteks bagaimana membangun bangsa ini. Kita ingin bahwa proses membangun bangsa tentu harus didasarkan pada politik gagasan, politik ide, platform, serta visi yang besar yang harus dibangun di antara partai-partai politik tersebut. Nah, karena itu maka kita melihat bahwa partai politik ini bukan hanya sebagai tiket politik untuk menghantarkan figur-figur tertentu dalam membangun Indonesia 5 tahun ke depan atau 10 tahun yang akan datang. Politik Indonesia harus dibangun berdasarkan atas gagasan-gagasan yang dibangun berdasarkan atas platform tujuan sebagaimana yang diamanatkan oleh para founding fathers kita. Harus kita akui bahwa kita punya pengalaman
di dalam pemilu Pilpres 2019, 2014, dan bahkan mungkin Pilpres sebelumnya, bahwa gagasan politik itu baru dilakukan setelah dibangun, dibahas bersama setelah kita menjelang Pilpres. Nah tentu saya kira ini sesuatu yang perlu kita ubah. Karena apa? Karena kita melihat bahwa membangun bangsa itu ya pertama kali yang harus dibangun adalah gagasan-gagasan besarnya. Mau apa bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Nah ini adalah tugas utama dari partai politik. Partai politik harus menjadi pionir bagi transformasi bangsa dengan gagasan-gagasan yang besar. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang instan, tetapi harus betul-betul didasarkan kepada satu mekanisme dialektika dari pertukaran gagasan, pertukaran pikiran, pertukaran ide, pemahaman yang sama di antara ketua umum partai. Tentu dari perspektif politik praktis, ya, kami juga melihat bahwa kita tahu di dalam konstitusi kita menyebutkan bahwa dalam konteks pemilu, terutama pemilu Pilpres, bahwa seseorang untuk maju menjadi calon presiden itu kan tidak bisa misalnya hanya satu partai politik saja. Ya, jadi artinya kita perlu bergandengan tangan begitu. Jadi kalau saya melihat Pak Aceh bahwa di sini karena adanya gagasan-gagasan besar itu tadi, adanya juga visi yang sama begitu, maka bersatulah, jadilah bertiga bersatu ini begitu ya Pak ya? Ya, baik. Makanya kemudian kita untuk pertama kali, saya perlu jelaskan, untuk pertama kali kita sebutnya sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Karena secara kebetulan yang menggagasnya adalah 3 partai politik ini. Baik. Pertama, beringin artinya ya. Sa artinya surya alam, artinya matahari, itu representasi dari PAN. Dan yang terakhir adalah tu artinya Baitullah ya. Di mana kita ingin bahwa pembangunan Indonesia itu betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi simbol-simbol ini juga penting untuk menegaskan kepada kita tentang bahwa politik Indonesia harus dibangun berdasarkan atas gagasan, karena selama ini kita mengalami polarisasi politik yang begitu tajam. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena memang berangkatnya bukan dari gagasan, tapi berangkatnya adalah dari polarisasi politik, ya politik identitas, dan inilah yang saya kira harus kita eliminir di dalam politik kita saat ini. Ini luar biasa ini Pak Aceh. Jadi saya mau langsung ke Pak Ujang Komarudin terkait dengan pembentukan koalisi pertama ini. Nah ini seperti apa Anda melihatnya Pak Ujang Komarudin? Ya, saya sih melihat menarik ya. Kenapa? Ini kan menggabungkan antara dua kekuatan ya, partai nasionalis dengan partai Islam. Dan partai Islamnya juga menarik juga. Di situ ada PAN sebagai katakanlah partai Islam modernis, ya kan? Lalu ditambah lagi dengan P3 itu partai Islam katakan dengan pemilih tradisional. Jadi sebenarnya secara komposisi kekuatan ini cukup kuat. Cuma persoalannya adalah ya kalau soal Pilpres itu kan siapa figur yang akan diusung, yang akan didukung nanti, itu menjadi penting. Psikologi massa, psikologi kemenangan, kita berkaca dalam sejarah Pilpres sebelumnya, elektabilitas capres-cawapres juga mesti tinggi gitu. Dulu saya ingat ya Pak SBY ketika beliau menang itu di 2024, itu elektabilitasnya 60%. Ya. Itu juga harus dicatat. Yang kedua, saya ingat juga Pak Jokowi ketika 2014 yang lalu pertama kali maju menjadi capres, itu juga sekitar 60% juga. Artinya kan koalisi-koalisi itu juga kan psikologi kemenangan itu penting untuk bisa dibangun gitu. Nah, dengan koalisi yang menarik tadi menggabungkan antara kekuatan nasionalis dengan Islam modern dan tradisional yang ada yang dikomandoi katakanlah oleh Golkar, ini mestinya harus menghadirkan ya capres-cawapres yang menurut saya mohon maaf unggulan gitu loh. Artinya nanti misalkan Pak Erlangga diusung atau didukung misalkan oleh ketiga partai itu. Nah Pak Erlangga mesti ditingkatkan elektabilitasnya. Ini menjadi penting karena psikologi partai itu, psikologi relawan, psikologi masyarakat itu kemungkinan mendukung kepada siapa yang akan menang. Nah siapa yang akan menang itu angka psikologisnya ya katakanlah ya maju mundur di angka 60% itu. Nah hari ini kan memang belum kelihatan.
Hari ini semua elektabilitas capres-capres masih di angka 30 sampai 32%. Jadi Baik. memang masih jauh. Masih ada kesempatan memang Golkar, PAN dan P3 untuk tadi ya bersama-sama Ya. bersatu membangun sebuah poros baru atau kekuatan baru Nah, yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah itu dia Pak Bang Ujang. Rolando. Kita akan lihat nanti seperti apa strategi dari koalisi bersatu ini dan siapa yang akan diusung untuk jadi capres dan cawapres. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap DPP Partai Golkar, Bapak Aceh Hasan Syadzili dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Nah, saya mau ke Pak Aceh Hasan lagi nih. Pak Aceh, Ya. jadi bagaimana sejauh mana koalisi ini akan bekerja sama, Pak? Ya, tentu komitmen untuk saling bekerja sama antara tiga partai politik ini sudah disepakati bersama ya. Dan ini kemudian ditindaklanjuti dengan tim kecil yang nanti akan dibentuk di tingkat DPP dan juga nanti akan ditindaklanjuti di daerah dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota. Karena tentu prioritas utama yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah bagaimana kita merumuskan tentang strategi pemenangan dari masing-masing partai politik tersebut ya. Yang kedua tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto bahwa kita pun juga ini bagian dari komitmen kita untuk menyatukan diri juga dalam konteks pilkada yang juga akan dilaksanakan di tahun 2024 gitu ya. Nah, tiga kekuatan partai politik ini tentu sangat kuat ya dalam konteks bagaimana menjadi posisi politik untuk menghantarkan dalam momentum 2024 nanti, baik dalam konteks pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun nanti dalam konteks pilkada. Nah, tentu langkah awal yang dilakukan oleh kita sekali lagi adalah bagaimana kita merumuskan politik gagasan. Ya. Politik gagasan tadi saya kira Kang Ujang menyampaikan bahwa tiga partai politik ini sudah menunjukkan miniatur dari keindonesiaan. Walaupun perlu kami tegaskan bahwa tiga koalisi koalisi ini masih sangat inklusif. Artinya inklusif itu masih sangat terbuka untuk bergabungnya partai-partai lain di dalam koalisi bersama ini. Golkar sendiri sebagai partai nasionalis jelas ya bahwa kami menegaskan tentang pentingnya pembangunan kebangsaan kita, kesejahteraan rakyat, tentang pemulihan ekonomi, tentang bagaimana kita segera pulih dari berbagai tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. PAN sendiri saya kira secara karakter politik memiliki captive yang jelas sebagai partai yang berorientasi ke Islam perkotaan ya. Dan juga P3 yang selama ini juga memiliki dukungan yang cukup kuat dari kalangan Muslim pedesaan. Iya. Nah, ini dan Muslim tradisional. Tentu ini menjadi modal yang sangat serius. Iya. Ini ada terkait dengan isu koalisi ini terkait dengan upaya penggembosan Jokowi begitu Pak di kabinet. Ini seperti apa Pak? Saya kira itu salah besar ya kalau kita menduga seperti begitu ya. Kenapa? Karena justru yang disampaikan oleh Pak Erlangga sendiri bahwa dari sejak awal koalisi Indonesia Bersatu ini justru ingin mensukseskan ya, pemerintahan Jokowi sampai 2024. Kita akan kawal ya, pemerintahan Jokowi di tahun 2024 dan pada saat yang bersamaan kita pun juga harus memikirkan tentang bagaimana kelanjutan pemerintahan Jokowi yang kami nilai memang telah memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa, ya, walaupun di tengah tekanan pelambatan ekonomi dunia, namun Indonesia telah mampu melakukan pemulihan dengan sangat cepat. Baik. Ya, kemarin kita umumkan bahwa ada sekitar 5,51% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan tentu tren ini harus kita jaga. Ya, jadi koalisi ini memang berkomitmen untuk terus menjaga hingga 2024 kinerja Jokowi pekerjaan presiden hingga 2024 lagi. Tentu. Baik, kalau begitu Itu saya mau langsung ke sesuatu yang harus kita jaga. Baik, saya mau langsung ke Pak Ujang Komarudin. Pak Ujang, ini bagaimana terkait dengan koalisi ini? Sementara kita melihat dengan koalisi besar Jokowi yang saat ini juga sedang bekerja untuk
sampai 2024 ini. Bagaimana Pak Ujang melihatnya? Ya, saya sepakat dengan saya nyebutnya Kang Aceh ya. Beliau senior saya gitu. Saya begini, ada dua hal yang bisa kita baca dalam konteks koalisi Golkar, PAN dan P3. Yang pertama, kalau terkait dengan menjaga, mendukung dan mengamankan Pak Jokowi hingga Oktober 2024, semua sepakat itu. Semua partai koalisi, khususnya Golkar, PAN dan P3 itu akan mengamankan itu. Pasti dan sangat clear. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di situ. Tetapi ada hal yang kedua yang harus kita baca. Apa? Ya mohon maaf ya Kang Aceh dan teman-teman partai lain bahwa saat ini partai-partai ini kan harus harus melakukan kreativitas. Karena begini, kalau terkait dengan pemilu itu kan nasib masing-masing. Nah ini juga hari ini sejak katakanlah ya akhir tahun lah, apalagi tahun politik saat ini sudah mulai ya tadi dalam tanda petik sudah mulai main masing-masing untuk mengamankan pemilu. Jadi di satu sisi ya mengamankan Pak Jokowi hingga Oktober 2024, di sisi yang lain partai politik memang harus mengamankan diri untuk persiapan Pilpres, katakanlah Pileg dan Pilkada. Karena kalau tidak bergerak, kalau tidak mengikatkan diri, tidak bersatu ya akan ketinggalan. Jadi saya melihat dua hal itulah. Jadi kalau memang bacaannya tadi ya menggembosi koalisi Jokowi ya memang bukan. Tetapi tadi ya memperkokoh, memperkuat, mengamankan Jokowi hingga Oktober 2024. Tapi di saat yang sama memang mohon maaf melakukan manuver untuk mengamankan persiapan pemilu itu. Karena kalau tidak bergerak, tidak jalan, tidak membangun koalisi, ya kalau kalah lalu ya partai itu akan ke laut. Dan ini tentu tidak mau Golkar sebagai partai yang punya sejarah panjang ya dalam konteks membangun bangsa ini, tahu-tahu misalkan suaranya turun, tahu-tahu misalkan capresnya kalah, kan tidak mau. Tentu Kang Aceh punya tanggung jawab di situ begitu. Ya, baik. Jadi memang jelas di sini ya bahwa koalisi ini katanya ada untuk menggembosi Jokowi. Ini salah besar begitu ya Bapak-bapak. Baik. Salah besar. Betul, baik. Kami akan membahasnya lebih dalam lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan segera. Pertama saya mau ke Pak Ujang dulu, ini sekaligus sudah menjadi closing statement ya. Ini Pak Ujang, Anda melihatnya seperti apa peluang koalisi ini ke depannya Pak Ujang? Ada sekaligus statement dari Anda. Saya melihat begini ya, kalau ini diseriusi, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Tetapi memang kalau koalisi di awal itu kan biasanya di tengah jalan akan digembosi, akan dibusuki gitu kan, sehingga nanti ya jangan sampai bercerai-berai. Itu yang harus jadi perhatian daripada Golkar, PAN dan P3, karena rumus politik itu kan hanya ada dua. Pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Oleh karena itu, nah ini yang harus diperhatikan oleh ketiga partai itu, bagaimana nanti kuat tidak Golkar, PAN dan P3 itu ketika dia mengusung capres-cawapres, lalu tahu dibusuki, lalu tahu gembos, lalu tahu kalah. Kan ini harus menjadi perhatian fokus dari ketiga partai itu. Yang kedua, yang saya boleh sampaikan kepada Kang Aceh ya sebagai pimpinan Golkar ya, tentu ya harus dicari figur mana yang tepat, yang cocok, yang pas, ya entah ada Pak Erlangga gitu ya, yang memang dia berpotensi untuk menang gitu loh. Sehingga ketika 2024 itu ya sudah ready dan memang ya ingin menjadi partai yang berkuasa lah, the ruling party begitu. Kalau Pilpres kalah kan ya mohon maaf ya lucu saja misalkan kalau berkoalisi untuk kalah. Tetapi saya melihat koalisi yang dibangun oleh teman-teman ya Kang Aceh, Golkar, PAN dan P3, koalisi yang memang untuk menang. Tapi tadi seberapa besar ketiganya bertahan ketika nanti ada serangan-serangan yang akan muncul. Contoh misalkan kemarin sudah ada mulai riak-riak Munaslup. Itu juga gejala-gejala penggembosan lah, dan saya rasa ya salah satu upaya ya Pak ya. Ya salah satu upaya, jadi ya harus bertahan kuat sehingga tadi harus kokoh bisa membangun bangsa dengan visioner. Itu saja Bang. Langsung ke Kang Aceh, Pak Aceh Hasan, ini bagaimana? Apa benar ini koalisi bersatu ini akan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres 2024? Ini sementara kita tahu Pak Erlangga ini elektabilitasnya baru 1% Pak. Seperti apa Pak? Begini, pertama yang harus saya tegaskan bahwa kita serius dengan koalisi ini. Dan karena itu keseriusan kita adalah pertama kali yang kita harus bahas bersama adalah bagaimana kita merumuskan tentang solusi-solusi kebangsaan.
agar apa yang kita nanti akan bahas bersama di dalam konteks menentukan figur yang tepat itu didasarkan pada parameter-parameter idealis. Kenapa? Karena pada akhirnya siapapun figur itu pasti tergantung dari partai politik yang mengusungnya. Kita tidak mungkin mengusung figur populer kalau figur tersebut tidak mendapatkan dukungan dari partai politik. Ya. Nah, hampir sebagian besar dari nama capres-capres yang elektabilitas dan popularitasnya tinggi, ya itu preferensi dari dukungan partai politiknya itu ya masih kurang. Nah, karena itu yang kita kedepankan bukan popularitas dan elektabilitas figur, tetapi adalah gagasan-gagasan besar apa yang akan kita rumuskan bersama. Dan dari situ kemudian apa yang menjadi kebutuhan objektif bangsa ini untuk kemudian kita selesaikan. Gitu. Jadi pertama kali kita berbicara soal internal partai, tentu kita harus menghormati masing-masing partai politik di dalam merumuskan siapa dan bagaimana dari masing-masing partai politik tersebut, karena partai politik tentu memiliki independensi sendiri untuk menentukan dari figur-figur tersebut. Walaupun tentu kami di Partai Golkar preferensi utamanya adalah Pak Erlangga Hartarto. Bagi kami, ya kami memiliki waktu 2 tahun ini untuk bekerja, ya menaikkan elektabilitas Pak Erlangga, karena pada akhirnya partai politik tersebut itu akan menentukan konfigurasi dari pasangan pilpres. Nah, yang perlu saya tegaskan adalah kita ini tidak mungkin memilih figur bangsa ini dengan cek yang kosong. Cek kosong yang dimaksud adalah soal politik gagasan apa yang akan ditawarkan kepada rakyat. Ya, bukan semata-mata soal figur, bukan semata-mata soal popularitas, tetapi adalah gagasan besar yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Berarti nah, karena kalau itu, dari yang tadi Pak Aceh sampaikan, bisa saya bilang bahwa ini koalisi ini ya Erlangga harga mati begitu ya Pak Aceh ya? Ya, kita tidak mengatakan demikian. Kita harus menghormati masing-masing partai politik. Namun, sekali lagi, karena pada awalnya komitmen untuk membangun Indonesia ini adalah berdasarkan pada gagasan-gagasan besar, tentu yang harus dikedepankan oleh kita adalah persamaan persepsi tentang gagasan apa yang mau kita bangun dari koalisi ini. Ya, nah, karena itu tentu sekali lagi kita ingin bahwa partai politik dapat mengembalikan kepada semangat utamanya sebagai fungsinya sebagai artikulator bagi kepentingan masyarakat, dan tentu harapan kita ke depan dengan koalisi ini ya kedewasaan politik masyarakat, gagasan besar yang diusung oleh kita, preferensi pemilih kita harus diberikan pada gagasan tentang bagaimana mencari figur-figur yang tepat di dalam konteks membangun bangsa ini. Baik. Kita ini sayang sekali ini waktu juga yang membatasi kita, Pak Aceh Hasan dan juga Pak Ujang Komarudin. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk hari ini, dan kita berharap tentunya dengan koalisi ini masyarakat bisa lebih dewasa melihat politik kita ke depannya. Baik, terima kasih Pak Aceh dan juga Pak Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama